أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, berjumpa kembali dalam pengajian rutin kita di subuh hari berbahagia ini, insyaallah taala, dalam sebuah pertemuan pembahasan kitab yang berjudul Furasu Kasbit Thawab wa akthar min khamsa wa sab'ina ba'dal mi'ah sababan fi dukhulil jannah, tentang kesempatan untuk meraih pahala dan 175 lebih jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa teriring, tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan sedikit tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara zikir-zikir yang dianjurkan untuk terus kita membasahi lisannya kita dengannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ilallah arba'un. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. Kemudian kata Nabi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Wala ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Kemudian kata Nabi, la yadhurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapa jika kamu memulainya dengan ucapan mana saja. Artinya, dari keempat ucapan yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah,
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Nabi, terserah mau mulai dari ucapan yang mana boleh. Bapak Ibu boleh katakan Allahu akbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah. Ibu bapak boleh mengatakan dan memulai dengan ucapan zikirnya la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah. Dipahami Bapak Ibu sekalian? Jadi kata Nabi la yadurru bi ayyihinna bada, terserah dari ucapan manapun dari keempat ucapan tersebut kamu memulai zikir kamu. Kemudian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, zikir yang paling mulia itu apa? Ucapan la ilaha illallah. Ini ucapan zikir yang paling mulia Bapak Ibu sekalian, karena dengannya seseorang itu masuk ke dalam Islam. Karena dengan ucapan seseorang ini hartanya, kehormatannya, darahnya terjaga di dalam Islam. Kapan seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, maka enggak boleh kita ngambil hartanya dengan cara yang tidak dibenarkan. Tidak boleh kita merobek kehormatan harga dirinya, enggak boleh. Gak boleh apalagi kita menumpahkan darahnya, menghilangkan jiwanya, karena statusnya sudah menjadi seorang muslim ataukah muslimah. Kemudian pernah di suatu hari ada seorang lelaki datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sang lelaki ini, "Ibu, bapak, ini nasihat yang begitu indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata sang lelaki, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya, fa akhbirni bi syai'in atathabbathu bihi." Qala la yazalu lisanuk rutban min dzikrillah. Katanya, ya Rasulullah, syariat Islam itu sudah begitu banyak. Banyak sekali syariat itu. Ada yang berkaitan dengan puasa, sholat, zakat, umroh, haji, berbakti kepada orang tua. Katanya, tolong dong berikan aku sesuatu amalan yang dengannya aku bisa istiqomah untuk melaksanakannya. Setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang hukumnya fardu tersebut yang telah diperintahkan oleh Allah, tolong dong berikan aku sebuah amalan, informasikan kepadaku sebuah amalan yang dengannya aku bisa senantiasa melakukannya. Coba lihat bagaimana semangatnya para sahabat. Kalau kita untung-untung kalau sudah melakukan yang wajib-wajib, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ini nanya lagi, nanya. Katanya setelah yang wajib itu, tolong beritahu saya amalan yang dengannya aku bisa melaksanakan. Ya, subhanallah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalu lisanuk rutban min dzikrillah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya lisan kamu, lidah kamu senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jangan diremehkan. Zikir itu merupakan nutrisi untuk jiwa dan hatinya kita. Coba Ibu rasakan, Bapak rasakan perbedaan jiwa dan hatinya kita ketika kita banyak lalainya kepada Allah dan ketika kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu bisa rasakan sendiri itu. Orang-orang yang malas berzikir kepada Allah, orang-orang yang banyak lalainya dari berzikir kepada Allah,
itu hatinya senantiasa gersang, hatinya senantiasa kering, akan senantiasa dihantui dengan kecemasan, ketidaktenangan, kegundahan. Itulah yang akan dirasakan. Kapan? Ketika kita jauh dari berzikir kepada Allah, ketika kita berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, untuk hamba-hamba Allah yang rajin berzikir mengingat Rabbnya, maka ketenangan yang akan mereka dapatkan, maka mereka akan jauh dari kegelisahan, karena memang itulah yang telah diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang. Hati ini akan menjadi tenang dengan apa? Zikir kepada Allah. Tidak percaya, buktikan sendiri. Kalau Bapak Ibu masih gak percaya, buktikan sendiri. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mau bagaimanapun keadaan di dunia ini, orang-orang yang berzikir, selalu berzikir kepada Allah, akan jauh dari apa? Kecemasan, akan jauh dari ketidaktenangan. Kenapa? Karena hatinya, jiwanya senantiasa terpaut dengan ruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang mau kita khawatirkan Bapak Ibu sekalian, kalau Allah sudah berada di pihaknya kita. Apalagi yang mau kita cemaskan, yang mau kita khawatirkan, kalau kita selalu menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mau dikhawatirkan? Apa yang mau dicemaskan? Bahwa semua jalan keluar dari problem hidupnya kita di dunia itu datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertolongan itu akan kita dapatkan ketika kita menjaga hubungan baik dengan Rabb-Nya kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Allah mengingat kita kalau kita sendiri lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Gimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongannya kalau kita lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Gitu kan logikanya Bapak Ibu sekalian. Gimana mungkin Allah menurunkan pertolongannya? Gimana mungkin Allah menurunkan jalan keluar dari problem yang kita hadapi kalau kita sendiri menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal sudah kita yakini semua jalan keluar, semua solusi dari permasalahan hidupnya kita itu berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengajak diri pribadi, mengingatkan diri pribadi, kemudian kepada jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, mari terus membasahi lisannya kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringan. Zikir itu ringan dan mudah. Zikir itu ringan dan mudah. Tapi kalau kita sudah dilupakan oleh Allah dengan ibadah yang satu ini, maka lisannya kita tidak akan mampu untuk menggerakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dirinya kita lupa kepada Allah, maka tidak seorang pun dari kita sanggup untuk mengamalkan amalan yang mulia. Ringan, mudah, akan tetapi kita harus akui kita banyak lalainya. Kebanyakan lisannya kita basah untuk menggosipin orang. Kebanyakan lisannya kita basah untuk mengungkit-ngungkit aibnya orang lain. Kebanyakan lisannya kita, mulutnya kita, lidahnya kita basah untuk berbohong dan lain-lain sebagainya. Itulah kita. Maka mumpung kesempatan masih ada, lakukan perubahan dalam hidupnya kita. Pakai lisannya kita, pakai mulutnya kita untuk perkara-perkara yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang berikutnya, merupakan hak bagi Allah Azza wa Jalla untuk meridhoinya pada hari kiamat. Orang-orang yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin." Tidaklah seorang hamba muslim, ya, yaqulu hina yusbihu wa hina yumsih thalatha marrat, yang dia mengucapkan di setiap waktu pagi dan petang. Ini termasuk azkarus sabah wal masa. Ini termasuk dari rangkaian zikir-zikir pagi dan petang. Bapak Ibu, jangan lalai dari zikir pagi dan petang. Itu penting sekali dalam rangka untuk membentengi dirinya kita dari perkara-perkara yang tidak baik, di antaranya apa? Dari sihir dan santet, dari guna-guna. Salah satu cara untuk membentengi diri adalah menjaga zikir pagi dan petang. Zikir pagi itu dibacanya apa? Setelah sholat subuh sampai sebelum terbitnya matahari. Itu waktu dan durasi untuk melakukan zikir pagi. Ya, Bapak Ibu tahu kan zikir pagi itu? Hah? Ada tuh kumpulan-kumpulannya. Ada juga zikir sore atau petang. Kapan dilakukan? Setelah sholat asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Jaga tuh, jaga itu. Zikir pagi dan petang, ya. Kalau diantara kita ada yang belum hafal, beli tuh, ada tuh buku saku itu. Zikir pagi dan petang, gak apa-apa. Ibu bapak beli, kemudian pegang. Pagi hari, subuh hari baca tuh. Sore hari setelah sholat asar baca tuh. Itu penting sekali. Dan diantara zikir pagi dan petang tersebut, lihat ini. Kata Nabi, ma min abdin muslimin, ya, yaqulu hina yusbihu wa hina yumsi. Tidaklah seorang muslim yang dia itu mengucapkan di waktu pagi dan sore harinya 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Dalam riwayat yang lainnya itu terdapat tambahan nabiyyan wa rasulah, ya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, illa, kecuali untuk orang-orang yang mengucapkan ini di waktu pagi dan petang, kana haqqan 'alallah ayyurdiyahu yaumal qiyamah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi hamba tersebut pada hari kiamat. Makanya baca ibu, ya, mudah ini. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Aku ridha, aku rela Allah menjadi Rabbku. Aku rela Islam menjadi agamaku, dan aku rela Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul, Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ibu, bapak, ucapan ini sekilas terasa singkat dan simpel. Tapi bapak ibu tahu enggak bahwa ketiga perkara ini akan menjadi penentu keberhasilan seorang hamba pada hari kiamat. Bapak ibu, jamaah yang kami muliakan, tiga pertanyaan yang akan dilayangkan dan akan diberikan kepada semua orang yang mati.
Mau dia matinya normal dikuburkan di kuburan kaum muslimin, ataukah jenazahnya itu tidak ditemukan, ataukah jenazahnya itu terbakar, ataukah jenazahnya itu tenggelam di laut tidak ditemukan jenazahnya, semua yang mati dari kalangan hamba Allah, muslim ataukah kafir, semua akan ditanya 3 soalan, 3 pertanyaan. Simple. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang jenazah, seorang mayit sudah diletakkan di dalam kuburan, maka ketika keluarga-keluarganya sudah pergi meninggalkannya, maka di saat itulah 2 malaikat ditugaskan oleh Allah untuk bertanya, Man rabbuk wa madinuk wa man nabiyyu. Siapa Rob kamu? Apa agama kamu? Siapa nabi kamu? Mudah enggak Bapak? Mudah enggak Bapak? Ibu, mudah enggak pertanyaannya? Mudah enggak? Hah? Pertanyaan mudah, jawaban pun mudah. Kalau ditanyanya di dunia. Kalau ditanyanya di mana? Di dunia. Anak TK pun bisa jawab. Anak TK pun bisa jawab. Siapa Rob kamu? Ustaz, saya nggak tahu bahasa Arab. Saya orang Betawi. Gimana nanti kalau ditanya Man Rabbuk? Gak usah pikirin itu. Allah Maha mampu untuk menjadikan kita semuanya pandai berbahasa Arab. Man Rabbuk? Siapa Rob kamu? Wa madinuk? Apa agama kamu? Wa man nabiyyuk? Siapa nabi kamu? Kata Nabi, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, untuk orang-orang yang selalu menjaga hubungan baik dengan Allah, untuk orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan mengokohkan lisannya, mulutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut. Dia akan mengatakan Rabbi Allah wa dinil Islam wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasul. Ini siapa? Mukmin dan mukminah yang selalu menjaga agamanya, yang selalu menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Spontan dia akan menjawab, Rabbku adalah Allah. Islam adalah agamaku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul. Tapi kata Nabi, wa ammal kafir, adapun orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama di dunia, maka mereka mengatakan la adri sami'tu an-nas yaqul kadza wa kadza faqultuhu. Saya enggak tahu. Saya cuma mendengarkan ucapan manusia, maka saya pun ikut-ikutan. Nggak bisa jawab. Simpel. Siapa Rob kamu? Apa agama kamu? Siapa nabi kamu? Sesimpel itu pertanyaan. Tapi akan berubah. Tapi akan berbeda keadaannya ketika pertanyaan ini dilayangkan ketika kita sudah mati berada di alam kubur. Makanya kata para ulama, kefasihan seorang hamba di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur yang dikenal dengan fitnatul qabr. 3 pertanyaan itu dinamakan fitnatul qabr, soalul malaikat. Pertanyaan yang dilayangkan oleh malaikat pada semua hamba-hamba Allah, baik itu muslim ataupun kafir. Itu namanya fitnatul qabr, fitnah kuburan. 3 pertanyaan itu. Kata para ulama, kefasihan keadaan seorang hamba untuk menjawab pertanyaan tersebut di alam kubur sangat berkaitan dan sangat bergantung dengan keadaan dia selama di dunia. Paham Bapak Ibu sekalian?
sangat-sangat bergantung dan berkaitan dengan kondisi keadaan dia selama di dunia. Makanya Allah di dalam Al-Quran menyebutkan apa? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka demikianlah Allah akan mengokohkan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka demikianlah Allah akan mengokohkan lisan-lisannya orang-orang yang beriman dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Sebagian ulama tafsir, Bapak Ibu sekalian, ketika menafsirkan dan menerangkan ayat ini, mereka mengatakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan kokohkan lisan-lisannya, ucapan-ucapannya orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Di dunia dia mantap ucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Mereka istiqomah. Wa fil akhirah, dan di akhirat kata ulama tafsir ai fil qabr, di dalam kuburan. Di dalam kuburan akan dikokohkan lisannya oleh Allah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut. Itulah penafsiran sebagian ulama di dalam ayat tersebut. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka Ibu, Bapak, semoga kita menjadi golongan hamba-hamba Allah yang diberikan kekokohan lisannya kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabb. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut. Kalau kita berhasil menjawab 3 pertanyaan tersebut kata para ulama, maka setelahnya akan lebih mudah lagi. Karena Bapak Ibu, rangkaian kehidupan akhirat itu tidak hanya sampai kepada alam kubur, alam barzakh, masih banyak rute-rutenya yang harus kita lalui. Setelah alam barzakh ada namanya apa? An-nasyr, al-hasyr, dikumpulkan, dibangkitkan lagi kita. Ada waktunya kita akan dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Ada waktunya kita akan diberikan catatan amalan-amalannya kita. Ada waktunya untuk kita dihisap semuanya dari setiap ucapan dan perbuatan yang selama ini kita lakukan di dunia. Kengerian demi kengerian akan berlangsung di hadapan kita pada hari kiamat. Maka Bapak Ibu sekalian, pastikan kita selalu menjaga hubungan baik dengan Allah. Pastikan kita selalu menjaga hubungan baik dengan manusia. Ribet nanti Ibu, ribet nanti kalau sampai hubungan kita dengan Allah retak. Kalau hubungan kita dengan Allah tidak baik, kalau hubungan dengan manusia, sesama manusia hamba Allah tidak baik, ribet nanti pada hari kiamat. Maka salah satu cara untuk menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah, hamba-hamba yang akan berbahagia pada hari kiamat, jaga ini, zikir pagi dan petang. Dan diantara ucapan dari zikir pagi dan petang itu apa? Raditu billahi rabba. Dan ini Bapak Ibu perlu diketahui, bukan hanya sekedar ngomong doang. Bukan hanya Pak Ustadz saya mau beli zikir pagi dan petang, baca zikir paginya di subuh hari, pagi hari, kemudian sore hari doang, enggak. Tapi yang paling penting dari semua itu apa? Mengamalkan konsekuensi apa yang kita ucapkan. Kalau Bapak Ibu kita semuanya sudah katakan raditu billahi rabba, saya rela, saya ridho Allah sebagai Rabbku. Konsekuensinya apa Ibu? Keharusannya apa Ibu? Kita harus tunduk kepada Allah. Kan katanya ridho kepada Allah. Betul enggak? Betul enggak? Jangan sampai ucapan kita beda dengan perbuatannya kita. Katanya raditu billahi rabba, saya rela Allah sebagai Rabbku. Tapi apa? Melanggar perintah Allah, melakukan kemaksiatan. Itu artinya apa? Enggak rela itu.
belum sepenuhnya rela kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada musibah ngambek-ngambek, katanya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya ridho kepada Allah. Kalau ridho kepada Allah artinya apa? Kita semuanya harus ridho dengan apa? Semua takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Harus rela kita sepenuh hati menjadikan Allah sebagai Rabb-nya kita, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan kita. Kita jadikan Allah sebagai zat yang satu-satunya mengatur alam semesta ini. Jadi enggak ada lagi suudzon kepada Allah. Kalau seorang hamba sudah mengatakan kepasrahannya bahwa Rabb-nya adalah Allah Subhanahu wa taala, dia harus selalu siap dengan konsekuensi apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Rezekinya, bagaimanapun rezekinya, kita harus kita akui semua itu berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Harus kita rela dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar ucapan doa, raditu billahi robba, saya rela Allah sebagai Rabb. Tapi yang terpenting dari semua ucapan tersebut adalah apa? Aplikasinya, pembuktiannya. Betul-betul enggak kita rela Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya kita, yang kita yakini sebagai satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Hujan, kemarau, semuanya diatur oleh Allah. Jadi kalau sudah ngomong raditu billahi robba, jangan dong percaya dengan pawang-pawang hujan itu. Gak ada kemampuan mereka. Demi Allah, kita selama ini dibohongi, dikibulin. Gak ada yang demikian itu. Yang ngatur alam semesta itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan hujan, yang menahan hujan, yang menjadikan kemarau, dialah Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi robba, saya rela dan ridho Allah sebagai Rabb, Rabb yang kita sembah, satu-satunya yang kita sembah. Tidak boleh memalingkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wabil islami dina, dan saya juga ridho rela Islam sebagai agamaku. Islam itu agama yang mana, Ibu, Bapak? Islam itu adalah agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan wabil islami dina, dan saya juga rela, saya juga ridho, saya juga terima Islam sebagai agamaku, artinya apa? Harus dong ucapannya kita sama dengan perbuatannya kita. Islam itu hanya dengan mengikuti junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Yang tidak diajarkan oleh Nabi dalam hal ibadah jangan dilakukan, itu aja. Itulah caranya kita menjadikan Islam itu sebagai agamanya kita. Islam itu adalah agama yang hanya berhenti pada qala Allah wa qala Rasul, firman Allah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bagian bagi akal dan perasaan untuk masuk ke dalam Islam itu, enggak ada. Tidak ada istilah inovasi, pembaharuan di dalam Islam. Tidak ada pengurangan dan penambahan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan Islam untuk kalian. Sempurna artinya apa? Gak perlu lagi penambahan. Sempurna artinya apa? Gak perlu lagi pengurangan. Sudah sempurna. Kalau ingin melakukan perubahan silakan dalam urusan dunia. Kalau ingin melakukan inovasi silakan. Ingin melakukan gebrakan silakan. Tapi dalam urusan dunia. Untuk urusan agama jangan coba-coba.
Mari kita berhenti dengan mengikuti apa yang telah dibimbingkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun min ba'di. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya 4 orang khulafa, pemimpin manusia terbaik dari kalangan sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Islam itu agama yang muda. Islam itu agama yang indah, dan keindahan dan kemudahan itu akan kita dapatkan ketika kita berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin melakukan ibadah, kita anggap itu sebagai ibadah, maka mari mengajak semuanya untuk menjadi hamba-hamba Allah, muslim dan muslimah yang cerdas. Ya, harus kita pastikan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita anggap sebagai ibadah tersebut harus betul-betul ada landasannya, ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah muslim dan muslimah yang cerdas, yang selalu melakukan ibadah di atas ilmu agama, yang selalu melakukan ibadah di atas tuntunan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu sekalian, melakukan ibadah itu tidak cukup hanya sekedar ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh manusia. Bahwa melakukan ibadah itu tidak hanya cukup untuk dilandasi dengan niatan yang baik, tapi semua dari ibadah tersebut selain dibutuhkan niat yang bagus, juga dibutuhkan contoh dan teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikerjakan tidak ibadah tersebut oleh Nabi, dicontohkan ataukah tidak ibadah tersebut oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dicontohkan, lakukan, jangan ada keraguan. Tapi kalau tidak dicontohkan, maka tinggalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, yang tidak ada tuntunannya dari kami, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak, seikhlas bagaimanapun hamba tersebut melakukannya. Ketika tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tertolak. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah sebagai bukti Islam itu sebagai agamanya kita. Kita rela Islam ini menjadi agamanya kita. Kapan itu? Kalau kita menjadikan Islam ini di atas petunjuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan aku juga rela Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul. Ya. Apa konsekuensinya ini? Bahwa kita harus menganggap bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa dan menerangkan agama ini kepada manusia melalui siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaui, apa yang diinginkan oleh Allah, itu Allah informasikan semuanya kepada siapa? Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling ngerti apa yang diinginkan oleh Allah, dialah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengin selamat, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengin bahagia dunia dan akhirat, ikuti junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarkan semua apa yang beliau ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Selama itu adalah hadis yang sahih, selama itu adalah hadis yang benar-benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terima,
masuk akal ataukah tidak, enak enggak dengan perasaannya kita ataukah tidak, selama itu hadis yang sahih benar diriwayatkan dari Nabi, sami'na wa ata'na. Udah dengarin aja, taat dan amalkan. Selamat kita. Selamat kita. Dan itulah salah satu bentuk cintanya kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita betul-betul jujur cinta kepada Nabi, maka mari kita jadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, sebagai satu-satunya suri teladannya kita, sebagai satu-satunya contoh yang harus kita ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat suri teladan, contoh yang baik buat kalian. Pengen selamat dunia akhirat, ikuti junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling cinta akan keselamatannya kita. Tidak ada satu perkara yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah kecuali Nabi telah ajarkan, telah bocorkan kepada kita. Tidak ada satu amalan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah kecuali Nabi telah peringatkan kita akan bahaya dari amalan tersebut. Kurang apa lagi cintanya Nabi kepada kita? Kurang apa lagi cintanya Nabi kepada kita? Makanya orang-orang yang akan terhalangi di haud telaganya Nabi SAW tahu, Bapak Ibu sekalian, siapa mereka itu? Di antaranya adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti tuntunan Nabi SAW, malah ngeyel, membuat perkara-perkara yang baru di dalam Islam, dalam suasana yang begitu gentingnya, dalam suasana yang penuh mencekam, ya. Ketika itu manusia semua dikumpulkan, ada di antara manusia-manusia itu yang Nabi sudah tunggu di telaganya, di haudnya. Kalau orang sudah masuk di haud itu, Bapak Ibu sekalian, minum seteguk airnya aja nggak akan haus selama-lamanya. Itulah telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telaga yang paling besar. Semua nabi itu punya haud. Inna likulli nabiyyan haudha, kata Nabi SAW. Semua nabi itu punya telaga pada hari kiamat. Tapi telaganya Nabi SAW adalah telaga yang paling luas dan paling banyak dimasuki oleh manusia. Masuk semua. Masuk semua. Kemudian Nabi SAW melihat di sana ada kelompok dan golongan manusia yang tertahan. Kok nggak bisa ke sini? Kata Nabi, wa ana faratakum fi haud. Saya menunggu kalian. Saya menanti kalian di telagaku. Subhanallah. Heran Nabi. Heran Nabi. Kok bisa? Orang-orang tersebut tertahan. Kok bisa? Orang-orang tersebut tertahan. Nggak bisa dia ke telaga Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rabb, ummati, wahai Rabbku, itu umatku itu umatku itu umatku. Kok dia tertahan, tidak bisa masuk dalam telaga? Coba lihat. Kemudian disuruhkan, ya Muhammad, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh umatmu setelah kamu wafat. La ilaha illallah. Sesungguhnya kamu tidak tahu bagaimana kelakuan umatmu setelah kamu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam yang sudah sempurna, Islam yang sudah begitu baiknya, kok kemudian diubah-ubah oleh sekelompok manusia tersebut? Akhirnya tertahan mereka, tidak masuk ke dalam telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah. Salah satu kelompok
golongan manusia yang tidak akan mencicipi telagahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang melakukan perubahan di dalam Islam, orang-orang yang mengada-ngada melakukan amalan-amalan yang tidak ada bimbingannya di dalam Islam, mengajak semuanya Bapak Ibu sekalian, mari kita cukupkan dengan apa-apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita beribadah sesuai dengan tuntunan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah kita akan merasakan bagaimana indahnya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah, simple, ikuti Nabi aja. Apa yang diajarkan Nabi lakukan, yang tidak diajarkan Nabi maka tinggalkan. Illa kana haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu yaumal qiyamah. Untuk orang-orang yang selalu menjaga zikir pagi dan petangnya ini dengan mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah, maka Allah Subhanahu wa taala akan merindui hamba tersebut pada hari kiamat. Ada yang sudah baca Bapak Ibu? Ada yang sudah baca ini tadi? Hah? Ada? Hah? Habis baterainya kayak? Iklan dulu sebentar Bapak. Jazakumullah. Ada yang sudah baca Bapak Ibu? Hah? Kayaknya sudah baca semuanya. Cuman gak mau riak aja nih. Baca ya Bu ya. Ibu, Bapak dibaca nih ya. Habis sholat subuh, habis ucapkan zikir ya, zikir sholat, maka baca itu zikir pagi dan petangnya kita. Ya, barakallahu fiik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya ya. Keutamaan orang-orang yang lemah dan miskin dari kalangan kaum muslimin. Tadi udah dihafal ya Bapak Ibu? Udah dihafal ya? Di luar kepala Bapak Ibu. Sampai sudah keluar kepala, kita pun lupa mengucapkannya. Ya Bu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya. Kita sudah ilmui sekarang, tersisa diamalkan. Ilmu itu tidak hanya sekedar didengarkan, dicatat, ya, diingat-ingat, tapi yang terpenting juga apa? Untuk diamalkan. Kemudian, ya, tambah lagi ya. Tambah lagi. Pak Yuda, tambah sedikit ataukah selesai? Oh ya, sesi pertanyaan kalau gitu. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Yang berkaitan dengan tema kita ataukah di luar pembahasan, dipersilakan. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Katanya, ya, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, man sholla subha fi jama'atin thumma yaq'ud. Barang siapa yang sholat berjamaah di masjid, kemudian dia duduk fi musallah, di tempat dia sholat. Para ulama menjelaskan di tempat dia sholat ini maknanya apa? Yang pertama, dia tidak bergeser dari tempat sholatnya. Ya, waduh Ustaz, kita semua sudah bergeser ya.
Tenang. Ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, maksud dari musallahu itu artinya apa? Tetap berada di masjid tersebut. Dia boleh bergeser. Tadinya di saf yang pertama, karena dia sudah kena saraf kejepit ataukah sudah loyo, maka dia pergi nyandar di tembok. Boleh hukumnya. Ya, kata para ulama masuk semuanya ini. Dia berada tetap di tempat sholatnya, ataukah dia berubah posisinya, yang tadinya di belakang maju ke depan, yang ke depan maju di belakang. Orang-orang yang mengikuti sholat subuh berjamaah, ini keutamaannya ini, yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak sholat subuh berjamaah. Dia sholat subuh berjamaah, kemudian dia menyabarkan dirinya menunggu, ya, dia tidak bergerak dari tempat sholatnya itu setelah salam, ataukah dia pindah, kemudian dia tunggu waktu apa? Syuruk. Waktu syuruk itu adalah waktu pertama kali pelaksanaan sholat duha. Jadi sholat syuruk itu ibu adalah sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Paham sampai sini Bapak Ibu? Ya. Kapan tuh waktunya? Kata para ulama, waktunya itu setelah 10 menit dari terbitnya matahari. 10 menit ataukah 15 menit kurang lebih dari terbitnya matahari. Bukan pas terbit matahari. Bahkan ketika terbit matahari itu waktu yang terlarang itu. Paham ya Bu ya? Ditunggu dulu sekitar 10 sampai 15 menit. Mana bisa Ustaz? Kita di masjid. Gak mungkin kita tengok keluar Ustaz. Ya. Caranya gimana kata para ulama? Cara untuk memperkirakan waktu syuruk tersebut tambah aja 1 jam plus 20 atau 30 menit dari waktu masuknya sholat subuh. Paham ya Bu ya? Itu kalau pakai matematika itu. Sholat subuhnya jam berapa? Jam 4:45 menit. Tambah aja 1 jam plus 20 menit ataukah 30 menit kalau nggak pingin ragu-ragu. Udah sholat, Allahu Akbar. Untuk orang-orang yang bertahan di masjid sampai setelah sholat subuh, ya, entah dia isi dengan berzikir kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, zikir. Entah dia membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran sambil menunggu waktu syuruk tersebut, ataukah kata para ulama dia duduk dalam majelis ilmu. Dia duduk mendengarkan ceramah di masjid tersebut. Oh, itu luar biasa. Itu luar biasa. Makanya ibu-ibu sekalian, Bapak, semoga apa yang kita lakukan ini termasuk amalan kebaikan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Kita sabarkan dirinya kita. Emang paling enak itu ibu. Apalagi suasananya lagi dingin-dingin begini, ibu habis sholat subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung ngacir, tidur lagi. Ya Bu, paling enak langsung nongkrong di warkop, minum kopi dan lain-lain sebagainya. Tapi lihat dengan sabarnya diri kita, kita sabarkan dirinya kita untuk tetap berada di masjid. Oh subhanallah. Belum lagi keutamaan yang lain Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang senantiasa berada di masjid itu akan selalu didoakan oleh para malaikat. Selalu didoakan oleh malaikat. Makanya Bapak Ibu, terkhusus bapak-bapak, kalau selesai sholat berjamaah, jangan buru-buru ngacir, jangan buru-buru keluar, kecuali ada kebutuhan dan urusan yang mendadak yang penting. Duduk, masa di warkop, di kafe bisa betah kita 3 jam. Sementara di masjid 5 menit aja pantatnya kita udah panas. 10 menit aja sudah gak karuan. Coba sabarkan dirinya kita. Ya. Kata Nabi SAW untuk orang-orang yang sholat subuh sampai dia menunggu waktu syuruk, kata, maka dia akan mendapatkan pahala seperti apa? Haji ataukah umroh. Tamatan. Sempurna. Bagi kita yang belum pernah berumroh, berhaji, itu pahalanya itu.
pahalanya itu. Jadi Ustadz gak usah haji Islam ya Ustadz, sudah cukup begini. Enggak, itu pahalanya itu. Tetap kewajiban haji itu diwajibkan bagi seorang muslim dan muslimah sekali seumur hidup bagi mereka yang diberikan kemampuan ya, dengan haji yang resmi, bukan haji yang ya, haji yang ilegal, nggak boleh ya, karena itu akan menggolimi haknya orang lain ya, karena itu bertentangan dengan aturan pemerintah. Nggak boleh dong. Kok nyelonong masuk di tendanya orang lain, kok ngambil makanan jatahnya orang lain. Kita kan pengen ibadah itu membutuhkan ketenangan, ibadah itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Jadi nggak usah paksain dirinya kita. Kalau kita belum mampu, ya apa boleh buat, ya tabung aja, tabung. Kalau Allah wafatkan kita sebelum haji, kan sudah ada bukti dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita di hadapan Allah bahwa kita sudah berupaya untuk haji. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, yang bahaya itu kalau kita nunda-nunda haji, sudah ada kemampuan haji, malah beli rumah lagi 1 miliar, beli mobil lagi 1 miliar, nggak boleh dong. Itu yang harus kita utamakan dahulu. Ya, kewajibannya kita, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Setiap muslim itu harus apa? Menunaikan haji bagi orang-orang yang mampu. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fik. Maka keutamaan Ibu, rajin-rajin ikut pengajian subuh Ibu, Bapak rajin-rajin hadir di pengajian subuh hari karena manfaatnya banyak sekali. Ya, banyak sekali insyaallah taala. Iya, Bapak. Ya? Iya. Masya Allah, Masya Allah. Bagus pertanyaannya Bapak. Katanya syuruk itu adalah waktu awal sholat duha. Betul. Lagi mana Ustadz? Kalau kita sudah sholat syuruk, nanti jam 9, jam 10 pengen sholat duha lagi, apakah boleh? Jawabannya sangat boleh dan sangat bagus itu. Jadi sholat duha itu ya paling sedikit apa? 2 rakaat. Sholat duha itu paling sedikit apa? 2 rakaat. Paling banyaknya ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 8 rakaat. Ada yang mengatakan bebas. Sekalian dia niatkan untuk apa? Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu Bapak, Ibu, sholat sunnah yang dikerjakan kapanpun, selama bukan di waktu-waktu yang terlarang. Jadi untuk orang-orang yang sudah sholat syuruk di masjid, dia pulang ke rumahnya nanti kebiasaannya dia sholat jam 9, 10, boleh. Itu bagus, makin banyak pahalanya. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya buat kita semuanya. Allah berikan keistiqomahan untuk kita semuanya sampai kita diwafatkan oleh Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.